Selamat pagi, Jess. Ini jam 2 pagi, Jess. Jam 2 pagi saya lagi persiapan untuk dari plat BN balik lagi menuju ke plat B. Menyeberangi Selat Bangka sama menyeberangi Selat Sunda. Ya, ini ada pertanyaan bagus nih. Kalau sakit gula, Pak, apa suplemen yang diminum? Nih ya, Jess, sakit gula itu adalah berhubungan dengan masalah apa itu? Penyakit degeneratif ya. Penyakit degeneratif di mana sel-sel tubuhmu itu tidak mendapatkan asupan makanan dengan baik dan gagal meregenerasi. Penyakit gula, penyakit ginjal, penyakit jantung, penyakit kanker, tumor, miom, kista. Itu penyakit-penyakit degeneratif. Degeneratif yang pasti berhubungan dengan yang namanya komplikatif. Dan pasti berhubungan dengan metabolik yang salah. Metabolik yang amburadul. Ya, namanya metabolic syndrome. Kenapa kok begitu? Karena kamu tidak mengasupkan semua yang berhubungan dengan kebutuhan sel tubuhmu. Tapi kamu hanya mengasupkan semua yang berhubungan dengan nafsumu. Ya, itu dia. Nah, kalau ditanya suplemennya, ya lumayan. Suplemennya yang harus kamu minum ya. Itu ada, selalu saya katakan ada 8 suplemen. Ya, liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT oil, terus kemudian magnesium, kalsium, propolis, royal jelly. Itu 8 suplemen ini itu kebutuhan mikronutrisi tubuhmu itu tersuplai dari situ. Ditambah dengan kamu mengkonsumsi racikan macin yang berhubungan dengan mineral dan vitamin. Ini suplemennya ini, MCT, liposomal glutathione, probiotik, D3K2. Ini semua minuman yang saya siapkan buat orang tua saya nih, Jess. Ya, nih. Ya. Ini semua minumannya orang tua saya karena saya ada di rumah orang tua saya. Di rumah mama saya. Mama saya umur 95 tahun. Hari ini. Nah, kamu kalau niat sembuh, sebetulnya apakah suplemen-suplemen ini penting? Semuanya harus diminum. Tidak harus, karena kan berhubungan dengan budget, berhubungan dengan finansial. Yang utama kamu harus minum adalah liposomal glutathione, karena livermu pasti udah tidak memproduksi liposomal glutathione. Makanya liposomal glutathione harus diminum. Ini. Nah, MCT ini kamu bisa menambahkan melalui racikan macin yang dicampur dengan air kelapa hijau. Jadi ini tidak perlu dibeli, tidak apa-apa. Tapi ini diminum, D3K2. Harus diminum ini D3K2. Karena berhubungan dengan vitamin D dan K2 yang membawa kalsium kepada tulang. Sehingga kamu harus meminum itu. Nah, karena berhubungannya dengan masalah-masalah pencernaan, karena pasti kamu akan kena obat yang namanya prasol, maka kamu dianjurkan minumnya probiotik. Nah, probiotik cari yang strainnya itu 34, CFU-nya 100, di atas 100 CFU-nya. Nah, itu kebutuhan yang kamu pasti butuhkan dalam tubuhmu. Nah, karena itu adalah penyakit metabolik, penyakit degeneratif. Ya, mau tidak mau kamu harus menjalani pola makan yang dibutuhkan sama selmu. Yaitu apa? Stop sarapan, tidak sarapan. Dan stop makan malam, tidak makan malam. Udah itu kuncinya. Pagi bangun tidur kamu minum racikan macin, minum suplemen-suplemen ini, tidak sarapan. Ya, tidak sarapan. Dan kemudian tidak makan malam. Ini yang dijaga mulutmu, bukan obatmu. Kalau kamu jaga obatmu, ya kamu mati dalam pengobatan. Karena ujung-ujungnya nanti dokter akan mengatakan kami udah berusaha dengan maksimal dan ini hasilnya. Apa hasilnya? Kamu terfarmasi.
Kenapa kok begitu ya? Karena ketika kamu obatin insulinmu, kamu kasih formin-formin itu untuk menurunkan gula darahmu, maka kamu akan kena ginjal. Ketika dikasih obat-obat yang berhubungan dengan ginjal, maka kamu akan kena jantung. Nanti yang dikambing hitam kan pasti kolesterol, sedangkan kolesterol itu kebutuhan tubuh. Kolesterol itu kebutuhan sel. Otakmu itu makan 30% dari sel yang diciptakan atau yang diproduksi oleh liver. Tapi kamu obati dengan statin-statin sehingga livermu jebol. Itu lingkaran setan kalau kamu sudah kayak begitu. Karena masalahmu bukan masalah diobati. Masalahmu adalah masalah sel tubuhmu dinutrisi. Masalah sel tubuhmu dikasih makan yang sesuai. Sedangkan makananmu bukan yang dibutuhkan sel. Tapi kalau saya ngomong begini, nanti orang itu akan bilang, waduh gulanya drop dong Pak. Ya terus kamu ngapain ngomong sakit gula? Bingung kan? Makanya yang paling penting dijaga mulutnya, bukan dijaga obatnya. Apa yang membuat mulutnya dijaga? Tidak sarapan dan tidak makan malam. Ya. Nah, terus makannya di antara jam 1 sampai jam 4 sore. Singkirkan nasi, singkirkan tepung, singkirkan gula, singkirkan gorengan, singkirkan jajanan, singkirkan cemilan. Terus yang dimakan apa? Telur, ikan, daging, seafood. Makan itu aja. Telur, ikan, daging, seafood yang dimasak sudah ada kandungan karbohidratnya. Di dalam racikan macin sudah ada kandungan karbohidratnya. Kamu makan telur, di dalamnya sudah ada karbohidratnya. Kamu makan daging, di dalamnya sudah ada karbohidratnya. Kamu makan seafood, di dalamnya sudah ada karbohidratnya. Jadi kamu tidak perlu menambahkannya dari nasi. Kamu tidak perlu menambahkannya dari tepung. Kamu tidak perlu menambahkannya dari jajanan, dari minuman-minuman berenergi kah, mau dari yang lain kah, tidak perlu. Yang paling sehat, telur, ikan, daging, seafood, ditem, dikukus, disop, itu yang paling sehat. Bukan digoreng. Kalau pengen sembuh. Nah, kalau udah sembuh, kamu udah normal. Nah, kamu mau makan ikan digoreng, daging digoreng, telur digoreng, seafood digoreng, ya monggo aja, enggak ada masalah. Asal tidak dimakan pakai nasi. Kan itu kata kuncinya kan di situ. Kamu itu masalahnya kelebihan gula. Gula itu kan ada glukosa sama sakrosa. Ini loh makanan tubuh manusia. Makanan tubuh manusia itu dibagi menjadi dua. 5 poin ini dibagi menjadi dua. Yang ini adalah mikronutrisi, yang ini adalah makronutrisi. Yang mikronutrisi adalah mineral dan vitamin. Makronutrisinya adalah asam amino, asam lemak, dan karbohidrat. Ini makronutrisi. Makronutrisi itu telur, ikan, seafood, daging. Ini makronutrisi. Mikronutrisi itu suplemen, vitamin, mineral. Nah itu ada dalam racikan macin, ada dalam suplemen-suplemen. Gitu. Nah kalau kamu makan makronutrisi ini, telur, ikan, daging, seafood, sudah ada ini. Gitu loh. Tapi kan tubuhmu itu 65 triliun sel jumlahnya. Makanannya adalah asam amino, asam lemak. Nah harusnya tubuhmu suplainya itu adalah 5-5-nya. Tapi dari 5-5 ini, mineral, vitamin, asam amino, asam lemak, dan karbohidrat, yang paling kamu banyak makan ini. Nasi itu ini, tepung itu ini, jajanan itu ini, cemilan itu ini, gorengan itu ini, minuman-minuman berenergi mesti ini. Ayo, bener nggak? Kamu lo makan nasi lo satu gunung, lauknya cuma secuil doang. Ini gimana selmu sehat? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Nah kamu lihat stage saya tentang anak yang makan. Itu dari Baby Cute. Cara ibunya memberikan treat kepada anaknya untuk makan. Ya, satu meja dikasih ada sayur, ada lauk, ya, ada apa itu buah, sama nasi, sama daging. Yang pertama kali dimakan apa? Pasti sayurnya. Sayurnya dihabisin, lauknya dihabisin, baru yang terakhir nasinya dimakan. Kamu kan enggak, nasinya dihabisin dulu, lauknya terakhir. Karena apa? Lauknya dikit. Dan itu yang membuat gula darahmu naik. Yang betul adalah sayurnya dimakan, buahnya dimakan, dagingnya dimakan. Nasinya abaikan. Itu yang betul kayak gitu. Jadi nasinya disingkirkan. Karena enggak penting, karena sudah ada di dalam sayur, lauk, sama buah yang kamu dapetin. Itu udah cukup itu.
Jangan ditambah lagi dengan nasi.